Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008260197. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mind map yang dimana merupakan tugas dari semester antara blok kardiologi dengan judul komponen dari EKG. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen dari EKG. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya EKG ini apa. Nah, EKG ataupun elektrokardiografi, dia merupakan ilmu yang dimana mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Nah, elektrokardiogram ini ataupun EKG, dia merupakan suatu grafik ini mana nanti akan menggambarkan rekaman listrik jantung. Adapun fungsi dari EKG ada beberapa. Yang pertama itu dia sebagai mendeteksi aritmia jantung, kemudian hipertrofi atrium dan ventrikel, kemudian melihat iskemik dan infark miokard, kemudian juga bisa juga mendeteksi adanya efek dari obat-obatan, kemudian melihat gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya itu kalium, dan juga sebagai acuan penilaian dari fungsi pacu jantung. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang EKG. Nah, pada kertas EKG, di sini dia merupakan kertas grafik yang dimana terdapat garis horizontal dan ventrikal dengan jarak 1 mm, yang dimana disebut dengan kotak kecil. Sedangkan yang ini merupakan kotak kecil, sedangkan kalau yang garis yang lebih tebal itu dia terdapat pada setiap 5 mm disebut dengan kotak besar. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Nah, kalau misalkan garis horizontal itu dia garis yang ini, garis horizontal, dia menunjukkan waktu, di mana 1 mm itu dia adalah 0,04 second ataupun detik, sedangkan 5 mm itu dia 0,20 detik. Nah, kalau misalkan garis yang vertikal, ini dia menunjukkan adanya voltage, di mana 1 mm-nya itu adalah 0,1 mV, sedangkan 5 mm itu dia adalah 0,5 mV. Nih, 0, kalau yang kecil 0,1, sedangkan yang besar itu 0,5. Nah, kalau yang waktunya tadi, kalau yang kertas kecil, kotak kecil itu dia 0,04 second, sedangkan yang kotak besar itu dia ada 0,20 second. Selanjutnya kita bahas tentang sadapan EKG. Nah, di sini terdapat 12 sadapan EKG yang dimana 3 buah sandapan bipolar baku, yang itu nanti ada sandapan 1, sandapan 2, dan sandapan 3. Sedangkan 3 buah lagi yaitu sandapan ekstremitas unipolar, dimana nanti ada sandapan AVR, AVL, dan AVF. Nah, 3 buah lagi itu merupakan sandapan dari prekordial unipolar, yang dimana nanti ada sandapan V1 sampai dengan V6. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sandapan bipolar baku terlebih dahulu. Nah, sandapan bipolar ini dia nanti akan merekam perbedaan dari si potensial dari dua elektroda. Nah, sandapan ini ditandai dengan adanya akar Romawi, nanti kita lihat dari ada lead 1, lead 2, dan juga lead 3. Sedangkan sandapan unipolar dia itu merekam besar potensial listrik pada satu ekstremitas, sedangkan elektroda eksplorasi nanti dia akan diletakkan pada ekstremitas yang nantinya akan kita ukur. Nah, adapun gabungan dari elektroda ini pada ekstremitas yang lain nanti akan membentuk elektroda indiferen, yang dimana potensial 0. Nanti ada AVR, AVL, dan juga AVF. Nah, untuk yang ketiga, 3 buah sandapan lagi itu kan ada sandapan prekordial unipolar. Nah, sedangkan sandapan unipolar prekordial itu dia ditandai dengan huruf V ataupun voltage, dan juga nanti disertai dengan angka di belakangnya, yang dimana nanti akan menunjukkan lokasi atas prekordium, yang nanti ditandai dengan sandapan dari V1 sampai V6. Nah, adapun V1 sampai V6-nya itu pada V1 ini dia terjadi pada sela iga keempat di garis ternalis kanan, sedangkan V2 ini dia terjadi di sela
sela iga keempat di garis sternalis kiri. Nah, bedanya kalau yang V1 kan di sternalis kanan, kalau yang V2 ini terjadi di sternalis kiri, sama-sama di sela iga keempat. Sedangkan V3, dia ini terletak di antara V2 dan V4, V2 dan V4 di antara. Nah, kemudian kalau yang V4, dia ini terletak pada sela iga kelima, di mana dia terjadi di garis midclavicular sebelah kiri. Sedangkan V5, dia ini pas terletak di garis aksilaris anterior kiri, setinggi dengan V4. Jadi dia sejajar dengan V4. Kemudian untuk V6, dia ini berada di garis mid aksila kiri setinggi dengan V4 juga. Jadi V5 dan V6 ini dia sama. Kemudian, jadi di sini bisa kita lihat untuk yang tadi, lead 1, lead 2, lead 3, kemudian ada AVR, AVL, dan juga AVF. Nah, untuk yang 3 buah sandapan dari prekordial unipolar, yang dimana sandapan V1 sampai V6 bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, jadi di sini adapun bagaimana cara untuk membaca dari si EKG ini. Yang pertama kita butuh read, yang dimana dikatakan normal. Read-nya itu dia regular, kemudian dengan rate 60 sampai 100, P-wave-nya itu normal in configuration, basic each QRS, sedangkan PR-nya itu normalnya itu dengan waktu 0,12 sampai 0,20 second. Sedangkan untuk QRS yang normalnya itu dia less than 0,12 second. Nah, untuk QRS rate-nya itu normal heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit, sedangkan yang dikatakan dengan sinus takikardi itu dia lebih dari 100 kali per menit, sedangkan dikatakan sinus bradikardi itu dia di bawah 60 kali per menit. Kemudian di sini kita melihat gelombang T, di mana gelombang T itu dia memperlihatkan aktivitas dari kelistrikan di bilik jantung. Nah, untuk si gelombang QRS ini juga dia tadi sebenarnya berbentuk mirip huruf V yang terbalik, di mana memperlihatkan depolarisasi ketiga bilik jantungnya ini nanti akan melakukan kontraksi. Nah, kemudian untuk segmen PR ataupun PR interval, dia ini diukur dari permulaan gelombang P sampai dengan permulaan gelombang QRS. Nah, untuk normal PR-nya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari waktu 0,12 sampai 0,20 detik. Nah, untuk gelombang PR ini, dia itu menunjukkan jarak waktu dari permulaan kontraksi serambi ke kontraksi bilik jantung. Yang terakhir itu ada ST segmen defilasi. Kemudian segmen ST ini dia itu diukur dari akhir gelombang QRS sampai awal gelombang T. Nah, untuk normal dari ST segmen ini dia itu isoelektris. Kemudian adapun kepentingannya ataupun tujuannya melihat elevasi dan depresi. Nah, dikatakan elevasi itu dia pada injury ataupun infark akut, sedangkan depresi itu dia terjadi pada iskemia. Jadi di sini bisa kita lihat gambar untuk gelombang P, kemudian untuk gelombang Q, gelombang R, kemudian gelombang S, gelombang ST, gelombang T. Nah, jadi untuk gelombang yang PR interval itu bisa kita lihat pada gambar seperti gelombang ini. Nah, untuk yang QT interval, dia ini dimulai dari sini sampai ke sini. Itu yang dikatakan dengan QT interval. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi ini referensi yang saya gunakan. Di sini saya mengambil dari beberapa jurnal dan ada yang textbook. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.